Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang memaafkan untuk dimaafkan, membersihkan hati dari dendam dan kebencian. Sebuah pengingat bagi diri saya pribadi dan kita semua bahwa memaafkan bukan berarti lemah, melainkan bukti kekuatan hati dan kedewasaan iman. Karena apa? Karena seringkali yang paling berarti bukan melupakan kesalahan orang lain, tetapi melepaskan dendam yang kita simpan di dalam hati. Semoga melalui tausiah ini kita belajar melapangkan dada, membersihkan hati dan menyadari bahwa siapa yang memaafkan maka Allah pun akan memuliakan dan mengampuni dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada hubungan yang sangat erat antara memaafkan orang lain dan dimaafkan oleh Allah. Perhatikan ayat yang sangat menyentuh ini. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada, apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Jemaah yang dirahmati Allah, memaafkan bukan sekedar anjuran biasa. Allah memerintahkan secara langsung. Jadi engkau pemaaf, suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dan orang-orang yang bodoh. Quran Surat Araf ayat 199. Jadi ayat ini memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu membalas kejahatan dengan yang setimpal, diperbolehkan, ini adalah adil. Pilihan kedua adalah memaafkan dan berbuat baik, ini lebih utama dan pahalanya itu langsung dari Allah. Memaafkan memiliki keutamaan yang luar biasa. Mari kita renungkan satu persatu. Pertama, memaafkan yaitu mengangkat derajat. Banyak orang berpikir bahwa memaafkan adalah tanda kelemahan, bahwa orang yang memaafkan adalah orang yang kalah. Rasulullah membantah anggapan dengan tegas. Majadallahu ladan bi afwin illa ija. Jadi tidaklah Allah menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali dengan kemuliaan. Yang kedua, Allah mencintai orang yang memaafkan. Allah menyebutkan sifat pemaaf sebagai salah satu sifat orang yang Dia cintai dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain itu, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada dalam Quran Surat Ali Imran 134. Kemudian ketiga yaitu memaafkan, membebaskan diri sendiri seperti ilustrasi gelas air di awal. Dendam adalah beban yang kita pikul sendiri. Orang yang kita benci mungkin sedang tidur nyenyak, sementara kita tidak bisa tidur untuk memikirkan dia. Orang yang kita dendami mungkin sedang tertawa bahagia, sementara kita digerogoti oleh amarah. Dendam adalah racun yang kita minum sendiri, berharap orang lain yang mati. Ketika kita memaafkan, yang paling diuntungkan adalah diri kita sendiri. Hati kita menjadi ringan, pikiran kita menjadi tenang, tidur kita menjadi nyenyak. Kita terbebas dari penjara yang kita bangun sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa ada tempat tingkatan dalam memaafkan. Tingkat pertama, tidak membalas kejahatan, ini adalah tingkat paling dasar. Ketika dijalimi, kita tidak membalas dengan kejaliman yang sama. Tingkat kedua, memaafkan dan melupakan. Di tingkat yang kedua, tidak hanya tidak membalasnya, tetapi juga memaafkan dalam hati. Tidak menyimpan dendam, tidak mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Membiarkan luka itu sembuh dan melupakannya. Tingkat yang ketiga yaitu memaafkan dan mendoakan. Di tingkat ini bukan hanya memaafkan, tapi juga mendoakan kebaikan untuk orang yang menzalimi. Ya Allah, ampunilah dia,
Ya Allah, tunjukkan dia ke jalan yang benar. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi. Tingkat keempat, memaafkan dan berbuat baik. Ini adalah tingkat tertinggi. Tidak hanya memaafkan, tidak hanya mendoakan, tetapi juga berbuat baik kepada orang yang mendolim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Memaafkan adalah untuk dirimu sendiri. Memaafkan adalah untuk hubunganmu dengan Allah. Memaafkan adalah agar hatimu tenang dan dosamu diampuni. Setelah kita memahami tentang memaafkan meski tidak diminta maaf, maka langkah berikutnya perlu kita renungkan adalah bagaimana caranya kita mampu melakukan dalam hal kehidupan yang nyata. Karena apa? Memaafkan itu bukan perkara yang mudah, apalagi ketika luka itu masih terasa dan permintaan maaf tak kunjung datang. Pertama, yaitu apa? Buat daftar orang yang menyakiti. Kemudian yang kedua, yaitu maafkan dalam hati untuk setiap nama. Ketiga, adalah doakan kebaikan untuk mereka. Kemudian yang keempat, yaitu hubungi jika memungkinkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang kelima adalah minta maaf kepada siapa? Kepada yang pernah kita zalimi. Jangan lupa, kita juga pernah menyakiti orang lain. Buat daftar orang yang pernah kita dan untuk kita minta maaf. Kemudian hadirin, semoga apa yang telah kita renungkan bersama hari ini menyadari bahwa kita semata-mata bukan untuk orang lain, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Memaafkan adalah jalan membersihkan diri dari hati dan bisa melepaskan beban yang mengikat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.